Farmingnya juga lumayan cepat edit. Sosok Romer. Sisi juga yang muncul, Baloy dengan editnya. The end of one thing is the beginning of Esmeralda. another. Match up ya, berarti carinya Om ya. Oke. Kalau begitu, Velodrome mana suaranya? Let's go! Oke, untuk perebutan buff yang pertama, Baxia punya pattern yang akan lebih baik seharusnya. Tapi kenapa ya Om ya, untuk Lui zaman sekarang nih Om, laningnya udah kuat-kuat banget Om. Ya, karena level 2 sudah mulai aktif dengan dua lini yang dipakai dan lihat Baloy bermain dengan super agresif. Memaksimalkan mungkin kegunaan dari edit itu sendiri yang mengganggu buat di awalnya dengan Earth Shatter yang memang dipakai dari tadi. Apalagi ngelihat lawannya juga Novaria ya, yang dimana memang di awal mungkin Novaria bisa rotasi cepat karena power clear-nya enak, tapi nggak bisa ngasih pressure yang lebih. Betul, dia nggak terlalu bisa bantu juga ya, karena biasanya buat di early-nya bukanya tuh di Astral Meteor dulu. Dan Clogon untuk Rapture dan Abu sama, ini dua-duanya adalah mid laner yang bisa memberikan damage yang besar. Sedangkan Fluffy menarik bermain dengan emblem support untuk mengejar lawannya dan Luke tetap full penetration bagi Luke. Hampir loh Aboy loh, hampir aja. Tapi seperti Anavel, udah melihat dia kejauhan dan sekarang Aboy dikonvert menjadi first blood. Itu dia yang sudah dilakukan oleh Anavel, tapi malah Anavel yang terjebak sendirian. Timnya mencoba untuk hadir dan juga memberikan bantuan, bahkan sekarang Fluffy-nya turun dari atas. Tapi mereka masih ingin lebih. Ray juga harus melakukan hal yang sama. Ray berhasil kabur. Untuk kali ini Fluffy-nya. Wow, oke. Tukaran ya, tadi hampir saja terjadi sebetulnya. Tapi cukup agresif dari Baxianya Anavel, Bloody Retribution. Nah itu dia, Owen mention memang agak berbeda di sini. Dari kemarin juga Anavel sempat untuk menggunakan Bloody Retribution, berarti akan punya damage yang besar dengan Retribution yang akan bisa diberikan ke dia. Dan sedari kemarin juga Luke ini belum ikut team fight meskipun temannya di ganking. Jadi dia cukup pede temannya yang lainnya bisa nahan. Ya, mencari power spike-nya terlebih dahulu ya. Tapi untuk Turtle yang pertama, sama level 4 untuk kedua jungle, damage retribution yang sama, so ini dia, kontes di Turtle pertama. Oke, Anavel tadi sudah muter, siapa lagi akan mendapatkan Kara dari Turtle yang pertama. Dan sejauh ini berhasil diamankan oleh Ray. Dan mereka melakukan sebuah team fight lagi. Ada satu invader yang menarik berhasil langsung lagi karena Kara 2 player. Dan Baloy menjadi korban, tapi Ray, again and again Ray berhasil selamat di bagian tengah. Coba lihat Dreams-nya masuk ke dalam sebuah pasif. Ada satu kompensasi yang diterima juga Om, 1-2 poin kill, lumayan lah ya. Iya agak mengejar ya mungkin ya buat Info sendiri dan mereka masih unggul untuk sementara waktu karena itu dia tadi dimana Luke belum bisa meninggalkan lane-nya dan kalau dia ninggalin lane-nya untuk melakukan impact juga damage dari dia ini masih belum ada. Jadi masih bisa ditahan juga. Sementara di bagian bawah ini ternyata masih baik-baik saja ya. Jadi Cak Direng masih sangat untuk farming. Wah, di tengahnya akan menjadi apa lagi ceritanya dan benar saja Dreams di-convert menjadi 1 poin kill dan Cak Direng berhasil mendapatkan menjadi sebuah keuntungan yang begitu nikmat. Wah ini pas banget sih Caderanya ngambil ke tengah juga. Dia dapetin 1 poin kill tapi langsung balik lagi ke bawah tanpa kehilangan minion satupun. Ya berkat diversion dimana ditemenin juga tadi oleh Aboy. Mereka berusaha untuk bisa mencari poin kill mungkin di bawah. Tapi ada balasan dari Brans yang dimana Brans memilih untuk mundur juga. Karena sepertinya sadar bahwa situasi juga tidak terlalu bagus tadi. Tapi Om ya kalau gue lihat konsep dari Geek ini sebenarnya duanya kiri kanannya sama-sama power spike-nya di 2 item berarti Om. Betul. Gold dan juga Masya. Ya mereka akan dibiarkan mandiri ya. Tapi lebih ke Luke yang mandiri banget. Dan membuat Cak Direng bisa dapetin 2 lane. Dia di bawah tadi open fire sudah terlihat dari Roger. Namun mereka juga cukup mereda kembali bagaimana amarah yang mereka punya. Masih melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi ceritanya. Namun untuk sekarang Brans mundur dulu. Jujurnya temponya diturunin, mereka nggak terlalu agresif juga walaupun memang pressure-nya tidak lepas ya. Karena zona-zonanya masih dikuasain sebenarnya sama teman-teman dari EVOS. Karena semakin bertambahnya waktu ini jelas dari Geekfam-nya mereka jauh lebih kuat ya. Mereka punya 2 damager nantinya kan. Mereka punya Cloud, mereka bahkan juga punya Masya nanti. Cadera dengan 1 corrosion yang sudah selesai. Let's see sekarang apakah Cadera akan join tim fight atau masih tetap untuk farming. Sedangkan Luke dia tetap play safe, santai aja di atas. Lebih memilih untuk freeze lane-nya dia agar lawan lebih maju, lebih dekat ke area dia. Bahkan dari branch-nya pun dia nge-skip sepatu, langsung ke Windtalker. Ada Free Hammer juga, ini maksimalin damage banget. Potensi solo kill sejujurnya ada loh untuk branch ini. Ya, walaupun tertangkap Evander langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil mendapatkan Karaboy? Tapi ternyata untuk kali ini bala bantuan langsung hadir. Ray-nya tertinggal di bagian belakang tapi untungnya masih bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Dan Baloy tertembak lagi Aboy. Mau gak mau Aboy harus pulang. Masih kekurangan damage terlihatnya Om. Masih belum cukup juga. Dan Luke-nya hanya menjadi scouter aja, melihat sekeliling. Karena dia tidak akan menggunakan apapun juga kecuali dari wild power dia untuk menambahkan extra movement speed. Dan ini dia benchmark yang pertama.
Heptasis, Rapid Boots bahkan menjadi item pertama dia tadi. Makanya nih, larinya bakal kencang banget. Tapi Ya. ada yang menarik tadi dari Aboy pun, dia pakai Enchanted Talisman, gak langsung ke arah Necklace of Durance. Yang gue pikir itu item paling efektif nih ketika pengen makan Fluffy. Iya, tapi lebih memilih buat main lebih ini ya berarti ya. Lebih safe dengan duality yang bakal dimainkan pasif dari Loyi. Lebih ke tipikal spamnya dulu, tapi Turtle yang kedua mulai di setup konsil. Dan ini dia ada konsil yang sudah langsung dikeluarkan, tapi Dims yang berhasil menarik ke arah Aboy, ditembak langsung, tapi di bagian tengah coba lihat Luke-nya berhasil mendapatkan ke arah Cloakun, dan untuk sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Geek. Dan Fluffy menjadi korban kedua, keuntungan demi keuntungan berhasil didapatkan oleh pemain Geek. Di bagian tengah coba lihat, sementara Luke yang masih berjuang sendiri menggaruk-garuk ke arah dari Anavel. Wow, keuntungan berganda yang didapatkan oleh Geek Farm. Bahkan mereka nggak stop di sana, mereka langsung teleport lagi ke atas, coba untuk ngambil objektif lebih. Ya itu dia, targeting yang dimiliki oleh Geek Farm dari hari-hari awal juga terlihat sangat-sangat menakutkan sekali. Yap, ini dia dari Talent Prediction. Oke, cukup berimbang sepertinya ya. Oke, 4 suara ya untuk EVOS. Yap, sementara sekarang Cadera sendirian masih berhasil lagi masuk ke dalam satu outer turret yang dia miliki di bagian bawah. Sejujurnya Cadera lebih safe sih Om ya. Dia punya Purify juga dan hampir jadi di item kedua. Sementara untuk Branch lumayan tertinggal Om. Ya, tapi dia udah punya Fidus Hammer juga sih sebenarnya buat Branch ya. Tapi ya Branch dengan tertinggal 700 gold seperti ini mungkin agak sedikit defense ya. Cuman yang serem sekarang melihat bagaimana kondisi dari Luke yang bisa berjalan seperti tadi. Dan bahkan dia bisa mendapatkan 1 poin kill. Itu bakal sangat bagus jelas untuk Geek Farm. Karena mereka udah punya kekuatan untuk area EXP yang setiap kali ninggalin lane dan gak kelihatan dari minimap. Ini membuat perhatian dari EVOS agak tersita. Iya ya, sama kayak Franco lah. Gak kelihatan malah ngeri. Dan sekarang Cloakun menjadi korban kembali sebuah aksi yang begitu indah terlihat dari Geek Farm. Tapi kali ini Raja Konsil mereka mencoba bisa membalaskan keadaan di mana tadi beberapa pemain dimiliki oleh Geek Farm sudah masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory. Baloinya mulai maju ke bagian depan, tapi pemain enggak kena, malah digaruk untuk sekarang. Grimcha berhasil dihancurkan tapi malah solusinya menghilang pula. Tapi Branch menjadi salah satu bayaran yang harus mereka lakukan karena Branch yang berhasil tertangkap. 3 ditukar dengan 1 bukan hal yang baik pastinya. EVOS mereka kehilangan temponya. Early game yang mereka punya sekarang udah mulai turun. Ya banyak yang dipegang oleh Geek Farm ya. Seperti tadi misalnya serangan dadakan yang muncul. Hanya dengan 3 hero mereka bisa dapetin sesuatu yang penting. Yaitu tadi dengan tumbangnya Cloakun untuk kedua kalinya. Dan itu berarti menyisakan Luke lagi-lagi yang bisa farming di atas. Dan tentunya juga dengan Cadera yang bisa masuk bebas dari belakang. Barusan keambil lagi purple buff-nya Ray. Yep. Dia pakai retry-nya. Dan Turtle langsung di setup. Oke, Turtle langsung di setup, tapi Anavel sudah menerima begitu banyak lagi setup ke dalam tubuhnya. Turtle kali ini menjadi milik dari Aboy dan Fluffy. Wow, Double kill bisa diamankan juga. Ini dia alasan dari Masya yang naik sekarang untuk first phase. Bahkan Luke membuktikan Masyanya sangat-sangat tajam. Ya dan yang bahaya itu tadi. Dengan Heptasis yang sudah selesai. Dia akan langsung menuju ke Blade of Despair. Dan kalian bisa lihat. Dengan wild power yang aktif untuk Masya. 2 kali hit ke Esmeralda. Langsung tumbang dan Diodi sudah selesai. BOD. Masalahnya hitungan damage-nya itu loh. Yang menarik dari Luke juga. Dia tahu damage ini cukup untuk ngejar misalkan Claw mungkin. Atau kalau seandainya target yang lebih besar seperti Fluffy. Ketika damage-nya cukup ya ditarget gitu loh. Ya, dan bahkan Masyanya bukan Masya yang kurang dari perolehan gold. Ini Masya yang harusnya bisa ditekan. Di pressure buat goldnya gak dapat. Tapi ternyata dia dapat dan bahkan unggul jauh. Dibandingkan dengan Esmeralda yang sedari tadi di level awal. Harus ke backupin teman-teman yang lain. Makanya 3-0 juga nih. Ini bisa banyak banget perbedaan goldnya. Sementara untuk Endless Battle udah jadi. Sebenarnya Branch, ya untuk ngomongin front to back nih Om. Branch dengan humannya. Yep. Harusnya masih bisa kan makan depannya. Mungkin bisa ya. Tapi concern kita ngelihat bagaimana Luke dulu sekarang. Yep. Kalau Luke-nya nargetin ke Branch bakal bakal berat buat Branch. Oke, sama-sama punya retribution dan mereka sekarang berada di dalam area purple buff dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat bagaimana serangan dilakukan oleh Luke. Tapi ditarik lagi dan satu emang pendeknya Luke yang masih berusaha untuk bisa pergi di atas. Sebenarnya Luke yang masih berhasil selamat. Sejauh ini belum ada korban yang jatuh dari kedua belah tim. Hanya membuang spell saja. Defensif yang cukup baik dari keduanya juga. Agresivitas yang terbayar. Sama-sama kurang damage dan nggak mau terlalu all-in. Oh ya, aku ngeliat bagaimana item dari Dreams juga ya. Ada item shield, dia memang cukup respect. Untuk damage mungkin dari Loyi, dari Aboy. Tapi untuk sisanya yang lain di sini masih butuh item defense untuk Dreams. Ini Ruby. Bukan hero tank yang memang tebal atau mungkin yang bisa tahan badan. Itu dia. Cadera, Luke. Ini 2 physical damage yang sebenarnya ngeri banget bahkan.
Bahkan gue ngeliat juga kayak ada chance sebenarnya untuk Ruby ternyata yang dimakan, Om. Ya, mereka bisa sekarang untuk memilih siapapun ya. Karena sebenarnya dari damage atau dari item yang sudah diport oleh Geek Farm ini, kedua EXP dan goldnya ini sudah lebih daripada cukup tadi. Perbedaan goldnya aja sudah hampir memasuki di angka 6.000 gold. EVOS, mereka harus mencari solusi lain, mirroring kah? Atau mungkin memang kontes pick off satu persatu kah? Mereka harus siapkan. Iya, dan bahkan tadi Anavel juga bukan jawaban kan. Anavel ada di depan memang dia agak bisa nge-buying time, tapi hanya nge-buying time. Bukan berarti dia bisa kembalikan keadaan. Ya, perbedaan goldnya si Om ini yang jauh banget bikin semuanya, semua role-nya itu jadi kalah item. Iya. Damage-nya jadi kurang. Bahkan depannya pun bisa dimakan. Ya, yang serem memang yang depannya sih kalau ditabrak-tabrak langsung ya. Dan bahkan mereka punya Loyi sekarang dengan diversion yang bisa langsung masuk di bagian belakang. Atau kalau mereka tidak ingin menggunakan diversion, mereka bisa memanfaatkan flicker bersama dengan onward. Ini yang dimiliki oleh Baloyski. Untuk openernya gitu ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Geek punya 2 hero yang bisa kontrol untuk landing management. Cloud bisa, Masya juga bisa. Iya, mereka bisa manjangin dan itu mandiri banget. Wait, 3 player sekarang ada tepat di depan dari Dreams. Dreamsnya tertangkap basah. Selesailah sudah, tapi mereka masih melanjutkan lagi bagaimana tim yang terjadi dalam Apel. Menjadi korban kedua luar biasa Geek. Tidak menurunkan tempo sama sekali, bahkan Lordnya kali ini bisa di-secure secara free. Dan dari garuklah sudah, looknya masihkah mau untuk masuk ke dalam area pertahanan? Tidak. Wow, ini benar-benar di buying time juga ya. Selain daripada buying time, mereka mendapatkan objektif dan Geek Fam terlihat sangat flawless untuk setiap setup yang sudah mereka lakukan sampai dengan sejauh ini. Dan ini bahaya banget, Fluffy. Wah, ini Fluffy harus lawan 2 kali udah Fluffy. What? Damage macam apa ini lu belum lagi. Damage yang bisa dihasilkan oleh Aboy semuanya. Tergabung ke dalam satu tubuh Esmeralda, selesai. Wow, itu dengan basic attack-nya Om. Dibantu dengan Thunderclap memang, tapi kali ini top lane, bottom lane semua dikuasai. Ya, ada Cadera mulai lagi maju ke bagian depan. Mereka semua berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play. Dan sekarang Anavelnya langsung saja menjadi korban. Karena benar saja Anavel berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Bahkan looknya pun masih berhasil selamat. Tapi barusan terlihat ada satu Lycan Punch masuk ke dalam tubuh dari Paloy. Oke, kehilangan Anavel. Inner turret yang mulai terbuka. Lordnya dibiarkan untuk memproduksi super wave minion yang akan ada terus-terusan. Inner di mid lane masih bisa ditahan, tapi lihat Lord di bawah sudah masuk ke arah inner turret. Ya, mungkin terlalu dalam juga tadi buat Balowski, tapi advantage-nya jelas ini masih ada di tangan Geek Farm juga. Belum terhenti sampai di sini, di mana mereka bisa untuk mendorong super minion yang masih akan keluar juga mungkin untuk satu wave tambahannya ya. Kalau memang Lord ini masih sanggup bertahan. Tapi ya, tidak akan sanggup bertahan untuk Lordnya, akan dimakan langsung dan EVOS Glory. Ini banyak banget. Selain PR, bagaimana mereka harus bisa menahan front to back yang dimainkan. Mereka harus bisa mencari solusi untuk split push yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Itu dia, bahkan mau di-split balik sama Fluffy pun tetap didatengin loh. Kita bisa lihat nih dari replaynya juga. Mungkin memang terlalu dalam ya. Tadi Balo udah buka flicker buat agresif juga Om. Iya, dan diversionnya juga masuk kan. Dimana looknya yang sempat buat ketarik tapi bersama dengan Balo ya. Cuman itu dia, setup dadakan seperti ini yang mengerikan, yang bisa dibawakan terus-menerus oleh Geek Farm. Wah, Gokil sih ini. Emang CC-nya dinaikin terus. Betul, dan ingat diversion ini bukan hanya untuk bisa mengirimkan Cloud. Dia bisa ngirimin Masya solo buat ada di belakang. iya kan, tiba-tiba flanking, teleport keluar map, datang Masya dari belakang, backline pasti ketarik dan emang Kita lihat saja akan seperti apa lagi hasilnya karena Balowski pun masih berhasil selamat dan sekarang Balowski meracun sebagai robot hilangnya. Anavel menjadi korban. Bahkan kali ini Dreamsnya pun tidak kuat lagi menahan segitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Lagi-lagi kehilangan 2 member, 5 member dari Geek siap untuk nerobos juga. Lord belum ada tapi mereka punya objektif. Wah, mau pindah ke belakang kah? Karena untuk sekarang coba lihat Luke-nya masuk. Luke-nya mengajar lagi karena Cloud. Oh my God, akankah Luke-nya bisa selamat? Tapi Luke-nya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Hanya menyisakan 2 player saja. Harus menghadapi 4 player yang dimiliki oleh Geek. Masih aman, masih aman. Satu buah katapult pasti bisa di-clear juga. Dan Lord yang muncul mungkin bisa menjadi objektif selanjutnya untuk Geek. Yap, dan itu dia skenario di mana memang mereka mengirimkan Masya. Dia solo pun bisa di belakang selama Masyanya bukan jungler. Masyanya roamer, Masyanya EXP. Pasti bisa dimainkan seperti itu. Ada spell bantuan Wah, Fluffy. sakit banget dan Fluffy. Selesai dengan sangat cepat. Wow. Ini front line-nya loh Om. Fluffy darahnya langsung hilang. Ini, ya itu dia tadi, berkat jadinya marksman yang cepat dan juga mereka punya wild power dari Masya, siapapun yang tebal di depan gak ada masalah sama sekali sekarang untuk Geek Farm. Oh ini hampir 10.000 gold loh. Ini perbedaan gold yang mengerikan sekali. Kayak Luke untuk nabrak satu di backup 2 member pun kayaknya di target tetap tumbang deh yang di target. Ya ini lebih ke mungkin kiting kali ya, yang memang harus dimainkan oleh Coach Glory sendiri. Mau gak mau mereka harus main pick off dulu. Semisal mereka misain 3
dua dari pemain-pemain Geek Farm. Mereka eksekusi duanya di tempat yang berbeda. Dan mereka harus mencari cara agar hal tersebut bisa terjadi. Karena untuk main front to back, langsung ditabrak Masya. Ditabrak Makanya kan. Cloud juga. Bisa tinggal milih aja mau main front to back atau mau lompat ke belakang, itu udah tinggal opsi dari Geek-nya sendiri. Free Lord tadi, gak ada kontes yang bisa dilakukan juga EVOS sekarang. Mereka hanya bisa berdiam diri untuk di base-nya dulu. Waduh, double BOD sebentar lagi. Buat Masya Udah ada ya. Malavik juga lagi ya. Mhm. Dan advantage goalnya jauh banget loh ini semua. Jauh banget. 2000 ke atas untuk 4 pemain Geek Farm. Ini terlalu jauh dan EVOS Glory mereka sedang under equipment. Lenpus World sudah masuk ke arah mid lane. Untuk defensif ada Cloakun, tapi let's see dengan perbedaan item, apakah EVOS masih mampu bertahan? Yap, karena untuk sekarang kita lihat saja Anafel sudah membawa Lord tersebut menuju ke arah atas. Tapi di bagian bawah ada sebuah pergerakan teleportation yang akan berpindah ke kanan bagian atas terlihat. Mereka sudah mulai berkumpul tapi Flavinya masih berhasil bertahan sejauh ini. Dan juga satu besarannya berhasil dihancurkan. Tapi Baloiskinya mulai maju ke bagian depan dan juga menghancurkan siapa yang ada di depannya. Hanya saja untuk sekarang Baloiski satu yang terakhirnya Baloiski masih berhasil selamat. Dengan Immortal yang belum terpecah di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Luke benar-benar ditahan oleh Flavi yang menjadi pagar untuk EVOS Glory. Masih bisa bertahan, sang macan putih masih bisa berdiri dengan base mereka yang belum hancur. 13.000 gold difference kali ini. Tapi bukan masalah sebenarnya buat EVOS, mereka masih bisa bertahan. Dan mereka harus mencari celah ya, sekali lagi ini hanya defense. Dan defense seperti ini bukanlah jawaban juga, bukan sebuah solusi. Diversion, kalau bisa dipunish di sana, kalau ada yang dikirimkan dan gagal, itu bisa jadi celah untuk EVOS Glory. Tapi kita tahu EVOS Om, dengan average game time yang lama, artinya memang ketika mereka melakukan defense atau bertahan, ya mereka akan kuat Om. Nah, tapi lawannya sekarang Geek Farm yang Tim juga dobrak bisa juga sih seperti sebenarnya. itu. Iya, cukup menarik. Bahkan lihat zona yang dikuasai oleh Geek Fam, mereka nggak ngasih EVOS keluar sama sekali Om. Ya, mereka bakal nge-hold aja sih, lebih ke ngebiarin buat lane-nya agar dari EVOS Glory mereka lah yang keluar ya dari area base. Karena kalau dicepetin juga ya akan menjadi makanan nanti untuk EVOS Glory. Aku sedang menantikan diversion dadakan sebenarnya. Kapan bakal dipakai oleh Geek Farm untuk nyerang ini? Karena mereka punya waktu kan, sembari menunggu lore. Tapi sepertinya 30 second nggak cukup nanti. Kalau tumbang, respawn time-nya bakal lebih lama. Tapi di satu sisi juga Geek harus berhati-hati ya. Karena takutnya di sebelah untuk EVOS Glory mereka kan memiliki game time yang lama. Oke. Mereka udah sering ada di area tersebut. Ya, mereka tahu bagaimana caranya untuk membalikan. Dan jangan lupakan ini sebenarnya adalah peak power. Kalau kita bicara ya, peak power dari level, dari equipment buat Geek Farm. Dan tadi itu masih bisa ditahan. Kalau ditahan sekali lagi, menurut gue chance kembalinya juga gede. Iya kan, jadi udah sama sebenarnya kan untuk memang goldnya beda, lebih diunggulin sama Geek. Tapi kalau udah dua-duanya full item, ya sama aja Sama gitu kan. aja. Perbedaannya paling nanti untuk switch item aja. Bahkan untuk Lord yang sekarang mungkin ditunggu untuk evolve dulu kali ya. Sebentar lagi Lordnya akan evolve atau memang mau langsung diambil juga masih oke. Tapi EVOS, mereka harus pilih sekarang defense kah atau counter. Yap. Anafel sudah level 15 juga. Akankah dia mencoba peruntungannya untuk bisa maju ke bagian depan? Tapi Anafel Astaga. menghilang dengan sangat cepat. Bahkan tadi tembakan dari kejauhan dengan Astral Spear tidak memberikan impact apapun. Konsil untuk sekarang akankah bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dimiliki oleh EVOS Glory. Tapi semuanya mereda lagi. Oke, memilih untuk disiplin kali ini Lord hadir dari arah mid lane. Dari lane push bisa jadi mimpi buruk untuk EVOS Om. Iya, sayangnya tadi Lordnya belum di reset ya. Lebih ke diambil dan memang bukan evolve Lord, tapi lihat power yang dimiliki oleh Geek Farm sekarang. Anafel dengan Hero Baxia, tebal. Bisa tumbang ternyata. Makanya dan ini digas langsung loh. Atasnya langsung di-clear juga, bawahnya udah langsung tutup. Dan Lord sudah mulai masuk ke pengarangan EVOS. Ya, tidak diberikan nafas sedikit pun seperti untuk EVOS Glory karena sekarang serangannya langsung Oh aja my terjadi God. di bagian atas dan bawah. Bahkan James tadi berusaha di dalam untuk menarik base. lagi ke atas satu orang tapi berhasil di dalam base berhasil langsung dihancurkan. Hanya saja sekarang Jamesnya menghilang, Flavinya pun kehilangan rebound. Tapi Flavinya mencoba untuk bisa memtahan lagi karena base tapi Lordnya udah gak ketahan sekarang. Game yang pertama menjadi milik Geek Farm. The King Slayer masih bisa mendapatkan game yang pertama dan hampir terbilang one-sided game.